sektor apa yang kemudian dikatakan paling stabil dan memiliki potensi menguat meski adanya perpanjangan PPKM ini? Walaupun kan tadi Mas Niko bilang hampir semuanya memang terdampak begitu, tapi yang the most resilient yang paling tahan nih yang mana nih? Yang the most resilient ya, mungkin yang bisnis modelnya sih sebenarnya kita tahu ya, ketika ada pandemic, ada disruption gitu ya, bisnis model kan berubah ya. Dulu orang tuh lebih terbiasa dengan offline, belanja apapun offline, jadi beli beli makanan offline, lalu elektronik juga offline gitu ya. Cuman kalau kita lihat adalah company-company yang sebenarnya atau sektor-sektor yang sebenarnya bisa riding this cycle ya, maksudnya riding this wave gitu ya, maksudnya jadi dari sisi mereka punya online base itu lumayan bagus. Nah, jadi itu kita lihatnya sih sebenarnya masih di teknologi bisnis related ya. Jadi kalau kita lihat kayak mungkin kalau lihat kayak cycle-nya di US gitu ya, ketika ibaratnya ada translasi, ada lockdown dan lain-lain. Cuman kalau kita lihat Nasdaq, which dominantly itu banyak di technological sector, itu kayak misalnya kayak FANG, kayak Facebook, Amazon, Apple, lalu juga kayak Alphabet dan juga Google. Nah itu trennya positif dan itu kita lihat cycle-nya sebenarnya sama sih Mas. Jadi kalau kita lihat itu cycle-nya sama, nyaris kayak di setiap negara itu pasti sektor-sektor yang lebih defensif, sektor-sektor yang sebenarnya lebih less impacted itu adalah teknologi dan juga consumer. Nah, Mhm. teknologi sih yang sebenarnya menurut kita tuh lebih positif ya. Jadi kayak somehow kayak apa mungkin kayak lihatnya gini ya, misalnya conventional banks versus digital banks gitu ya. Digital banks itu akan lebih positif sebenarnya performanya karena nggak ada needs untuk opening account offline gitu, mereka bisa online semuanya, mereka ada license, translasi mereka juga bisnis model cost to income-nya lebih kecil. Jadi translasi itu tuh akan Mhm. akselerasi dari sisi bisnisnya. Jadi kalau kita lihat kayak misalnya hari ini udah kelihatan juga ya, kayak misalnya bank yang kayak Agro, Arto, itu trennya positif gitu ya, karena people buy based on expectation, by business model itu tuh lebih sustain dibandingkan yang konvensional atau yang sebenarnya lebih proksinya di offline. Lalu kalau kita Mhm. lihat juga kan emang sebenarnya belum banyak ya, belum banyak company-company tech spesifik buat di Indo. Cuman kalau kita lihat beberapa yang jadi proxy ya buat tech itu misalnya kayak MTech gitu ya. Jadi itu juga trennya lumayan positif. Jadi itu sih sektor-sektor menurut kita harusnya bakal bagus ya, Mas. Mas Niko ada dua pertanyaannya, kita mulai lagi dari saham-saham yang ramai saat orang WFH, katanya banyak yang nyungsep nih secara year to date, ini ada apa sebenarnya? Karena kalau Hmm. dilihat ada TLKM, EXCL ini katanya drop gitu, sentimennya apa saja? Iya, jadi ketika kayak mengalami PSBB seperti sekarang ini, mungkin kita lihat cycle-nya harusnya di tahun lalu ya. Jadi kalau kita lihat Mhm. cycle-nya ini kan semua pemain telco itu mereka berlomba-lomba memberikan unlimited package ya. Unlimited package ini kan translasinya juga sebenarnya dari sisi kayak tarif atau revenue per megabyte itu lumayan rendah. Nah, jadi translasinya sebenarnya bikin competition-nya itu sangat tense gitu ya. Jadi kalau kita lihat volume, kalau ngomongin traffic data, itu naiknya signifikan. Mungkin bisa 30-40%. Cuman kalau kita lihat dari sisi pricing, itu belum malah mengalami penurunan. Karena semuanya memberikan unlimited package gitu ya. Jadi kalau kita lihat competition-nya tense banget, revenue per megabyte-nya turun, translasinya kalau kita lihat growth pemain-pemain telco, itu rata-rata cuman single digit. Nah, jadi itu translasinya sebenarnya dari sisi fundamentalnya yang sebenarnya juga nggak begitu bagus, traffic-nya bagus, cuman revenue per Mhm. megabyte-nya lumayan turun. Nah, jadi concern kayak gitu. Nah, terus kalau kita lihat juga sebenarnya kan pelan-pelan juga pemain telco ini kalau di awal tahun sekarang ya, kita ngomongin year to date gitu ya. Translasinya kan mereka udah lumayan diversifikasi mereka punya bisnis model dari sisi revenue itu masuk ke fixed broadband. Cuman kendalanya dengan bisnis fixed broadband ini adalah kompetisinya juga udah lumayan banyak. Plus kalau kita lihat buat pemasangan home pass itu agak susah karena dengan adanya PPKM, orang akan susah teknisinya buat kayak memasang instalasinya di rumah. Translasinya sebenarnya realisasi dibandingkan target dari home pass itu tadi itu nggak begitu bagus. Mhm. Nah, jadi karena susah pemasangannya. Jadi kalau ibaratnya mungkin asumsinya misalnya gitu ya 1 juta gitu ya di first quarter harusnya 250.000, ini cuma tercapai sekitar 100.000. Nah, jadi itu sih yang sebenarnya kita lihat tuh lumayan berat dan kenapa sektornya juga mengalami pressure ya Mas. Itu dari Mhm. sektor Baik. telco. Baik. Kalau pertanyaan yang kedua ini juga menarik nih, Mas Niko, terkait dengan tren daripada global, yaitu banyak mobil listrik trennya itu naik, tapi mobil konvensional itu trennya malah menurun begitu. Kalau di Bursa RI sendiri seperti apa ini trennya?
Iya, kalau di bursa RI sih sebenarnya kita lihat sama ya. Kalau kita lihat sih proxy buat yang otomotif gitu ya, buat di Indo khususnya yang electric vehicle itu belum banyak translasinya. Nah, jadi itu somehow itu nggak ada kayak dorongan buat kayak misalnya Astra atau IMAS gitu. Karena translasinya sebenarnya proxy buat electric vehicle-nya itu porsinya belum begitu gede. Nah, walaupun kita tahu kemarin di bulan Maret ya itu sempat ada insentif dari sisi PPN buat yang PPNBM buat mobil listrik, cuman itu nggak ngedrive terlalu banyak. Cuman once kita lihat sebenarnya nanti dari sisi apakah dari sisi proxy mereka udah lumayan banyak, ini translasinya sih harusnya bakal positif ya. Kalau electric vehicle-nya dari Astra, Toyota, Daihatsu itu lumayan banyak, itu menurut kita sih harusnya akan jadi katalis positif ya khususnya buat emiten-emiten otomotif tersebut, Mas. Baik. Kemudian kalau kita lihat lagi dan kita kembali ke tema kita terkait dengan saham-saham WFH ini, sektor-sektor teknologi yang berkaitan juga dengan industri elektronik ini potensinya akan seperti apa nih Mas Niko di tengah adanya rencana pemerintah ini yang akan mendorong industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri ini apakah akan terdongkrak juga begitu termasuk sama emiten-emiten yang terkait? Iya, kalau kita lihat sih government support itu sangat penting ya, apalagi buat kayak information, teknologi, dan lain-lain. Kita tahu kan bahwa kemarin sebelumnya kayak misalnya telco related business itu ada penghapusan daftar negatif investasi, which itu juga translasinya Mhm. positif karena ada potensial buat dari sisi acquisition juga ya. Plus kalau kita lihat dari sisi telco related business, kita lihat sih harusnya bakal positif nih. Karena translasinya kan sebenarnya kalau kita pengen jadi leveraging gitu ya, atau keluar dari sisi middle income trap, kita harus benar-benar genjot dari sisi technological-nya itu tadi. Which kita lihat kan future teknologi kan yang modelnya itu lebih kayak cloud services, habis itu IoT, Internet of Things, lalu artificial intelligence. Nah itu harapan tuh bahwa bisa ibaratnya dorong Indonesia accelerate dari sisi GDP per kapitanya. Jadi translasinya menurut kita itu bakal positif dan indirectly itu harusnya bakal positif juga buat pemain-pemain telco sih, Mas. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.